Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdan Saktia Maulana dari kelas 03 SMJK 004 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang analisis kegagalan Sistem Informasi Manajemen Transmart dari awal launching hingga sekarang. Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan oleh Transmart telah mengalami berbagai tantangan dan kegagalan sejak peluncurannya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai penyebab, dampak, dan rekomendasi untuk perbaikan sistem ini. Transmart yang sebelumnya dikenal sebagai Carrefour Indonesia meluncurkan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional, integrasi data antar cabang, dan pengalaman pelanggan. Namun implementasi ini tidak berjalan sesuai rencana dan menghadapi banyak kendala. 1. Penyebab kegagalan. Di sini ada perencanaan yang tidak matang, rencana implementasi SIM kurang detail, dan estimasi waktu serta anggaran tidak realistis. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara fitur sistem dan kebutuhan operasional. Lalu kurangnya pelatihan karyawan. Banyak karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem baru, menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian dan resistensi terhadap perubahan. Masalah teknologi. Sistem sering mengalami downtime dan masalah teknis lainnya seperti kesalahan harga di mesin kasir dan integrasi yang buruk dengan sistem pendukung lainnya seperti logistik dan inventaris. Lalu resistensi terhadap perubahan. Karyawan yang terbiasa dengan sistem lama menunjukkan ketidaknyamanan dalam beradaptasi dengan sistem baru, memperlambat proses adopsi. Selanjutnya, kurangnya dukungan manajemen. Dukungan dari manajemen puncak tidak konsisten sehingga proyek SIM tidak mendapatkan perhatian dan sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan implementasinya. Lalu selanjutnya, adaptasi terhadap pasar. Transmart kesulitan menyesuaikan sistem mereka dengan perubahan kebutuhan konsumen yang dinamis, mengakibatkan kehilangan peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya, manajemen proyek yang kurang efektif. Proyek sumber sistem informasi manajemen tidak dikelola dengan baik, menyebabkan keterlambatan dan hasil yang tidak sesuai harapan akibat kurangnya koordinasi antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, dampak kegagalan. Di sini ada dampak finansial, kehilangan pelanggan akibat pengalaman belanja yang buruk, dan biaya tambahan untuk memperbaiki sistem serta memberikan kompensasi kepada pelanggan. Reputasi penurunan kepercayaan pelanggan terhadap merek Transmart terlihat dari sentimen negatif di media sosial dan ulasan pelanggan, gangguan operasional, proses bisnis harian terganggu, termasuk manajemen inventaris dan layanan pelanggan, yang berdampak pada efisiensi operasional secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, rekomendasi. Di sini ada audit proyek, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek implementasi untuk memahami akar masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Lalu ada pelatihan karyawan, meningkatkan pelatihan bagi karyawan untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap sistem baru agar dapat beroperasi secara efektif. Lalu dukungan manajemen, memastikan dukungan penuh dari manajemen puncak dalam setiap tahap implementasi untuk memberikan prioritas yang cukup pada proyek sistem informasi manajemen. Lalu monitoring sistem, membangun tim khusus untuk memantau performa sistem secara rutin dan menangani masalah dengan cepat agar operasional tetap berjalan lancar. Lalu mitigasi risiko, mengidentifikasi risiko di masa depan dan menyiapkan rencana mitigasi yang komprehensif untuk menghindari kegagalan serupa di masa mendatang. Untuk melakukan analisis kegagalan sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sekarang, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor utama. Pertama, integrasi data. Kurangnya integrasi sistem. Transmart menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan berbagai sistem yang digunakan di seluruh operasional mereka. Sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan data tidak konsisten, yang sulitkan manajemen dalam mengakses informasi yang akurat dan real time. Ini berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat dan efisiensi operasional yang menurun.
Kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya pelatihan, implementasi sistem informasi manajemen memerlukan pelatihan yang memadai bagi semua karyawan. Namun di Transmart, banyak karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem baru. Akibatnya, banyak karyawan yang merasa kesulitan dan mengoperasikan sistem yang berdampak negatif pada produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah masalah umum setiap organisasi yang mengimplementasikan teknologi baru. Di Transmart, resistensi ini terlihat jelas terutama di kalangan karyawan yang sudah lama bekerja dengan sistem lama. Banyak karyawan yang merasa dengan cara kerja lama dan enggan dengan cara kerja baru memperlambat proses adopsi SIM. Masalah teknis dan pemeliharaan. Masalah teknis, sistem yang digunakan oleh Transmart sering mengalami masalah teknis seperti downtime pada sistem POS yang terjadi terutama pada jam-jam sibuk. Masalah ini mengakibatkan antrian panjang dan keluhan pelanggan. Selain itu, integrasi dan yang seharusnya memberikan kemudahan justru sering bermasalah dengan ketidaksesuaian data stok barang antara sistem pusat dan cabang, menyebabkan pelanggan kecewa saat barang yang dicari tidak tersedia. Yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Kurangnya dukungan manajemen. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting dalam implementasi SIM, namun di Transmart dukungan ini seringkali tidak konsisten. Manajemen puncak tidak selalu memberikan perhatian dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi SIM. Kurangnya komitmen ini menyebabkan proyek SIM tidak mendapatkan prioritas yang cukup sehingga menghambat proses informasi dan adaptasi.